Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dikumpulkan kembali di dalam ruangan ini, di dalam Zoom meeting ini untuk sama-sama belajar untuk mengenai kebenaran akan firman-Mu. Bapa, Kau pimpin kami acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga apa yang dipaparkan bisa kami mengerti, bisa kami pahami dengan baik. Kami minta ya Bapa supaya urapi hamba-Mu, Pak Hondarka, yang akan membawai pemaparan materi ini. Juga curahkan juga Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami juga dapat mengerti dengan benar apa yang sebenarnya ingin Kau sampaikan bagi kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai aja Pak Honda, nanti kita lanjut di belakang. Oke Pak Honda, silakan. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke jemaat yang ke berapa? Kelima. Ya. Jemaat Sardis. Ya. Judulnya itu buat saya cukup pilihannya ada dua, lagi harus saya pertemukan. Judulnya harusnya cuma mau pendek. Kekudusan versus kekayaan. Nah, nanti agak enak aja kita tambahin. Apakah benar kekudusan itu lawannya kekayaan? Atau yang kedua sebenarnya teringatnya apa? Yang menentukan kekudusanmu itu, kekudusan kita itu, kita memandang Yesus sebagai siapa, ya. Itu lebih penting, ya. Kalau dia kita pandang sebagai, ada dua kan, pencuri atau mempelai, ya, sama. Kalau kita lihat di Injilnya Yesus, ya, saudara lihat Injil-Injil di Lukas dan sebagainya, itu kan ada itu, ya. Kalau Lot contohnya, itu dia memahaminya Allah sebagai pencuri, bisa datang setiap waktu tanpa kita siap, karena kita ini semua milikku, takut kecurian begitu. Tapi Nuh lain, Nuh itu memandang Allahnya sebagai kekasihnya, jadi dia mempersiapkan, paling berat dia persiapan, sungguh-sungguh bahteranya. Ini sama, ada dua sebutan kan di saat-saat. Pencuri atau ini berpakaian putih berdua berjalan itu mempelai. Kalau kita lihat di Wahyu 19 ya, pakaian putih, lengan halus putih, berkelok-kelok itu perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus mempelainya. Ya, disebut begitu di Wahyu 19 ya, ayat 6 dan 7 sampai 8 kita akan lihat seperti itu. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya, belajar ya. Nggak tahu ini judulnya yang cocok mana, nanti biar saudara nanti pasti. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Lalu ada kata bertobat, itu pentingnya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya, berjalan dengan Kristus. Karena mereka adalah layak untuk itu. Selama hidup tidak mencemarkan pakaiannya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian di atasnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang pertama saya mau sharing tentang Sardis, jemaat Sardis atau kota Sardis, ya. Karena berkaitan dengan ayat 1 ya. Kristus memperkenalkan diri sebagai apa? Yang memiliki ketujuh roh Allah
dan ketujuh bintang itu, ya. Ketujuh roh Allah itu menggambarkan Kristus memegang kuasa. Oh, itu bukan masalah kuasa. Yang lebih penting kalau bicara masalah kuasa hidup mati, ya, hidup seseorang itu Kristus yang menentukan. Ketujuh roh itu sempurna, artinya juga sampai kekal, sempurna sampai kekal. Memaknai itu. Jadi hidup kita, ya, yang memberi kuasa untuk kita bisa hidup benar dan kudus, sekaligus yang menentukan hidup kekal, itu roh, harusnya roh. Ya, nanti kan saya akan ceritain kaitan dia ngomong ini karena situasi sadis seperti apa. Saya memegang ketujuh bintang, para pemimpin jemaat, ya, para pemimpin jemaat itu dia yang pegang, ya. Pemimpinnya termasuk jemaatnya semua itu ada di tangan Kristus yang menentukan itu. Ya. Ini penting sekali karena apa? Karena kalau Anda belajar di Google juga ketemu lah, yang saya belajar beberapa literatur, ya, tafsir itu menentukan, menjelaskan bahwa Sardis itu satu kota yang kaya. Kalau boleh dikatakan ini di kota Asia kecil itu, dia kota terkaya. Ya. Terkaya karena apa? Karena satu, ada dua hal yang penting. Karena dia itu kotanya di atas gunung, di Wamena ya, kalau yang pernah ke Wamena. Jadi kiri kanannya diputari gunung ya, dia tinggal agak lembah halus, lembah Baliem begitu, lalu ada curam lagi, ya, daerah. Tapi di situ terlalu subur, ya. Di situ ada sungai yang dari gunungnya ngalir, ya. Sungai Petulus itu membawa butiran-butiran pasir, emas. Ya, jadi kota Sardis itu kota kaya. Orang gampang nyaring cari emas gampang, seperti waktu di Nabire dan sebagainya di Papua muncul emas di permukaan. Jadi kaya karena emas, ya. Emasnya dibuat perhiasan kaya. Jadi termasuk kota perdagangan. Yang kedua lembah Hormuznya itu, ya, lembah Hormuznya itu subur sekali dan mereka ternak domba sehingga terkenal dengan produksinya wool, kain wool. Zaman dulu orang yang bisa pakai kain wool, orang yang kaya-kaya bisa pakai wool. Wool putih apalagi gitu ya, menentukan orang sangat. Jadi kota ini yang pertama kaya betul. Di antara Asia ini kota terkaya. Walaupun ketika dia minta sama Roma bangun kuilnya Kaisar Tiberius dan sebagainya itu, Kaisar Roma dibuat kuil, Kaisar Roma tidak mengizinkan, mungkin tempatnya yang enggak. Ya harusnya strategis perdagangan tapi agak sulit dijangkau ya. Sehingga dipindahkan ke, Anda tahu kuilnya itu ada di Smyrna, Pergamus juga ada. Ini tidak dikasih. Jadi dia jemaat kaya, ya. Kekayaannya ini jadi semua orang memandangnya ini, makanya dikatakan kau hidup padahal kau mati. Siapa yang mengatakan? Itu orang-orang lain. Jemaat cukup kaya dan bahkan kaya, mampu segalanya. Ternyata gejanya hidup, ya. Mungkin gejanya besar, semua plannya bagus semua, ya. Diakonianya banyak dan sebagainya. Pujian penyembahnya luar biasa sekali, sepertinya begitu. Saudara perlu tahu ya, selalu ya, ini 7 jemaat ini selalu orang bisa salah mengerti kan, bagaimana dilihat orang, bagaimana dilihat Kristus, yang kepala gereja, kepala jemaat, yang merasakan di dalamnya, karena dia tinggal di dalam. Ya, orang ngomong apa ke jemaat Kristus, ya luar biasa, tapi Tuhan bilang kasihmu hilang, ginoskonya hilang, agapenya hilang, nggak pernah ketemu dengan Yesus. Sehingga dia nggak kenal lagi. Tapi selalu ada kesempatan bertobat. Ya, sebelum akhir zaman di Sukatan kedua masih kesempatan bertobat betul. Ya, itu penting. Jadi ini jemaat yang kaya sehingga kalau saya bilang merasa aman dan nyaman. Ya, nanti saya akan ceritakan kenapa kekayaan bisa membuat dia teman-teman mati. Ada beberapa hal yang Yesus ngomong di Injilnya. Yang kedua, kalau sejarahnya kota ini karena tepatnya strategis ya, di curam-curam gunung yang curam, ya, jalan curam, itu dia merasa percaya diri, nggak mungkin diserang orang lain. Ya. Sulit, jalannya satu-satunya jalan kecil lewat lembah, lewat kayak celah begitu, jalan rajanya di sini. Cuma satu aja, ya. Sehingga dia merasa terlalu pede. Saya bilang terlalu percaya diri itu juga bahaya. Ya. Pasti aman, nggak ada yang bisa menyerang. Padahal 2 kali dikalahkan, dihancurkan.
Ya, 2 kali betul. Satu sama Persia, satu sama pecahnya Yunani. Ya, itu lucu ceritanya kalau Anda lihat di Google ada itu ya. Itu ini raja ini yang ini kan ibu kotanya Lydia itu ya, kerajaan Lydia kecil itu merasa nyaman, kuat, pengen nyerbu Persia. Singkat cerita Persia terlalu kuat, dia balik akhirnya dikejar sama Persia. Dia yakin santai-santai, nggak mungkin nggak bisa naik di sini. Ya, jalannya dijaga. Ya, jalan yang masuk itu. Tapi dia terlalu santai sehingga tempat-tempat lain tidak dia jaga. Singkat cerita, pasukannya Quraisy di Persia ini bisa menghancurkan karena lewat jalan rahasia itu. Lewat terbiung curam dia kejar itu. Ternyata ini saudara. Ceritanya simpel sih. Ada prajuritnya malam-malam jaga cuma 1-2 orang, topinya jatuh, ya, dia turun ke bawah lewat jalan rahasia ya. Orang Persia lihat diserbu. Dia kira yang curam terjal itu tidak ada orang bisa naik ke situ. Dia tidak belajar 1 kali, yang kedua sama ngalami hal yang sama. Ya, jadi karena dia merasa satu aman dan nyaman, yang kedua terlalu percaya diri. Sudah nggak ada apa-apa kejaman ya. Itu kan zaman standar ini begitu. Kalau saudara tidak, dan saya pernah ngomongannya, ada 3 hal yang terlalu penting buat kita sampai di kerajaan kekal. Itu bersama Bapak Yesus dan Roh Kudus, karena hidup kekal bukan masalah di tempat, tapi masalah relation, ya, masalah ginosko, masalah saling mengenal, gitu, kekal, gitu ya. Jadi kalau kita mau sampai ketemu Bapak dan Yesus dan Roh Kudus kekal, ya di sana, ya jangan lupa ada 3 hal yang penting. Jadi kita ngajarin satu supaya bagaimana kita mendewasakan diri kita dengan Roh Kudus. Ya, buah semakin lebat. Ada 3 tuh, fruit, more fruit, more fruit. Kalau saya bagi 4 level: anak, lahir baru, pelayanan, hamba, sahabat, dan mempelai. Selalu itu. Jadi kalau orang Kristen Alkitab tidak ngerti Alkitab bahwa kita akan ditunggu jadi mempelai, ya nanti kita terlalu santai, nyaman, dan aman, kalau percaya diri. Ya. Yang kedua, kalau Anda tidak tahu akhir zaman seperti apa, itu yang bahaya. Ya. Anda tahu percaya diri, nah ya, tiba-tiba situasi berubah, Anda nggak berjaga-jaga, nggak siap apa-apa. Ya, begitu ya. Yang ketiga, itu tipu mujizat iblis. Ini musuh itu waktu mengintai sadis, dia ngapain dari jauh. Orang sadis tidak ngerti. Ngambil topi sembarangan, jalan santai, dia nggak lihat kiri kanan dulu, kalau ada dia pura-pura apa dulu, dia sembunyi-sembunyi, enggak, dia santai. Diamati oleh orang-orang Quraisy dari Persia. Jalan yang sama serbu di situ. Mereka kaget ketika masuk cuma 1 prajurit yang jaga, 2 prajurit paling. Ini kota terlalu pede. Jadi saya percaya kalau kita nggak tahu tipu mujizat iblis, ya, nggak ngerti akhir zaman, saya rasa ini banyak orang, ya, Anda lihat di banyak, ya, banyak tenaga zaman kan ya, berjaga dan berdoa sungguh-sungguh, kalau tidak kan, atau apa Yesus kami katakan nanti ketika aku datang kedua kali ya, Roman yang hakim dan janda itu, masihkah aku mendapati iman di bumi? Artinya dia masuk agak resah gitu, karena lihat Anda baca sejarah gereja aja dah, ya, sejarah gereja itu membuktikan bahwa gereja bisa mati rohaninya. Itu hampir tidak pernah dalam sejarahnya ketika mengalami sengsara, aniaya, tidak pernah ada. Eropa, Amerika yang kita seringkali dengar, mereka runtuh karena apa? Karena zaman semakin enak, ya. Karena kemajuan zaman kan semakin modern, ya. Sehingga tidak berjaga-jaga itu. Tuhan bilang, hidup nyaman dan aman itu kita bisa mengerti mana yang sementara, mana yang kekal. Jangan cari keamanan, kenyamanan yang sementara dengan mengandalkan kekayaan kita. Jangan terlalu banyak kekayaan ini, Pak. Saya enggak kita semua sih. Masalah cinta uang itu apa kejahatan sebagainya. Misalkan kita berapa Yesus ngomong apa tentang kekayaan aja. Misalkan kita itu ya. Satu nih Mama penabur, yang kedua orang muda yang kaya, yang ketiga saya mau cerita dari Lukas 6:24 ya. Orang kaya selalu mau cari penghiburan gitu. Saya mau tinggal aja lah Yesus ngomong apa. Ya. Membuat kita rasa aman dan nyaman, tapi itu sementara sehingga dia katakan aku yang punya memegang ketujuh roh Allah. Kita nggak ngejar ke situ, kita nggak ngejar ginosko itu. Ya.
Sehingga kita tidak berbuah apa-apa, saudara. Ya. Tapi di luar orang lihat luar biasa. Ini rasanya cocok di Indonesia ya. Di Indonesia kota-kota besar, di kota Anda kan banyak gereja yang besar-besar kan. Ya. Seringkali kita mau dilihat, wah dipandang orang luar ya. Berapa kali kita sharing gitu, Anda mau berbagi apa, menolong orang apa, tapi selalu kita terjebak bagaimana kata orang dulu. Kalau Anda lihat kitab Wahyu 2 dan 3 ini, keliru semua. Yang penting bagaimana kata kekasih kita, bagaimana kata yang kepala gereja, yang punya gereja apa yang dia katakan. Nah itu bisa ketemu ketika kita punya ginosko itu. Baik, yang pertama saya mau cerita yang muda aja ya, yang awal, Lukas 6 ayat 24. Ini rangkaian khotbah di bukit sebenarnya, kalau Matius urutkan, tapi kalau Lukas nggak mengurutkan, ucapan bahagia dan peringatan. Ya, Lukas 6 ayat 24. Ini ngomong Yesus ngomong sendiri, yang ngomong Tuhan Yesus ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Jebakan yang pertama, Yesus bilang, orang kaya itu selalu mencari penghiburan. Ya. Penghiburan selalu yang nikmati daging. Ya, selalu ya. Tapi Yesus mengenakan Roh Kudus di Yohanes ya, Anda bisa lihat Yohanes 14, 15, dan 16 ya. Itu saya bahas minggu depan ya, sama bahas dua aja, ini ngomong yang salahnya apa, nanti kita bahas bagaimana hidup kudusnya bagaimana. Ya, ini sama ngomong hidup kekayaan yang bisa, kalau tidak benar dengan pakai kekayaan, prinsip kita, hidup kita, bagaimana teman ngomong kekayaan, nanti itu akan menyematkan pakaian kita. Pasti cenderungnya begitu. Karena kita orang kaya itu selalu mencari penghiburan. Ke puncak, ke mall, dan sebagainya. Pokoknya mencari kenikmatan penghiburan. Padahal Tuhan bilang, kita dalam Kristus, Tuhan memegang ketujuh Allah, seperti itu, Roh Kudus itu roh penghibur. Nanti kita kaget-kaget ya. Apa roh penghibur? Roh penghibur itu mengatakan sesuatu hal-hal yang dari Kristus. Firman Tuhan yang katakannya. Bahkan Yohanes 19 katakan apa? Kalau dia datang penghibur itu, dia akan beritahu dunia akan dosa. Ya. Ini akan dosa. Jadi roh penghibur itu bukan menyenangkan daging kita, tidak. Karena Roh Kudus itu, roh penghibur itu kekal. Dia mau kita dihibur yang benar, ya, dibela dengan benar sampai kekekalan. Tapi oke, kita ada kekayaan kita akan menikmati penghiburan di saat ini maunya kita. Yesus yang ngomong ya, kekayaan itu seringkali membuat kita pengen cari hiburan. Anda bisa cek lah, saya juga bisa ngecek. Ya. Hiburannya selalu yang cocok dengan kenikmatan kita, daging, keinginan mata, ya, gitu kan ya, kenikmatan daging, ya, itu hati-hati, ya. Jadi saya yang pertama kali ngomong itu, nanti kita akan belajar roh penghibur itu apa sih ternyata, ya, kita mau memegang ketujuh roh Allah, artinya roh itu semua ngapain satu saja, dia dikatakan roh penghibur, ya, dia akan menghibur tapi didik kita dengan firman. Yang nggak benar, dia akan memberitahu benar. Yang benar seperti apa. Itu penting, saudara. Kalau enggak, kekayaan kita salah menggunakan gitu. Tuhan ngomong, cenderung orang punya kekayaan itu selalu mencari hiburan. Ya, itu selalu. Entah hiburan apa saja, bentuknya hiburan yang berkaitan dengan diri kita. Baik ya. Yang kedua, saya mau sampaikan ada di, Anda tahu cerita orang muda yang kaya ya, ada di mana-mana itu ya. Orang muda yang kaya ya, sama kita orang muda yang kaya ya, dikatakan di beberapa ayat ya, orang muda yang kaya itu ya, saudara bisa lihat di Lukas ada ya, 18 dan sebagainya, ada semua itu ya, orang muda yang kaya ini katanya orang pinter dan orang kaya ya, saya nggak ada kalau ceritanya ya, yang lari-lari ngajar Yesus katakan guru yang baik ya, bagaimana aku bisa dapat hidup yang kekal. Mungkin kita bisa lihat satu bagian saja, ada di, kita lihat satu ayat ya, di Lukas 18, ya. Lukas 18, Anda tahu ceritanya toh? Ya, saya ngomong aja, ketika Tuhan dia ngomong, bagaimana hidup kekal, Tuhan ngomong apa? Ayat 20, engkau mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu. Ya, kurang satu lagi nih ya, jangan mengingini ya milik orang lain, kata orang itu.
ayat 21 ya. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus mengatakan ayat 22. Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Dan seterusnya, saudara baca ya. Ini sudah kaya, dikatakan orang muda ini pemimpin. Pintar. Gitu loh. Wah, klop ya, sudah. Jemaat begini kita senang banget. Kaya, pintar. Ya, gereja cepat gede pasti besar. Kaya, pintar. Tapi selalu kekayaan itu, kalau Anda salah menggunakannya, ya, saya percaya bahwa kita akan mati pasti. Ya, mati. Karena ada penghiburan dan semua hal yang sendiri. Anak muda dia tahu. Sehingga dia ngejar Yesus mau cari hidup kekal. Dia ngomong sebenarnya, kalau saya mau sederhanakannya. Tuhan, apakah dengan otakku, dengan kekayaanku, apakah aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, kita nanya yuk, saudara yang punya apa-apa ini ya. Ya Jakarta, apalagi di kota-kota lah, Anda punya banyak hal kan, hati-hati. Pertanyaan selalu ya, biar kekayaan tidak lawannya kekudusan. Kekayaan tidak akan membuat makan putih kita tercemar. Tanyakan sama Tuhan. Tuhan, apakah berkatmu ini, kekayaan ya, yang kau berikan hidupku itu, apakah sudah berkaitan membuat dampak kehidupan kekal atau belum? Yesus bilang apa? Dia pertama ngasih tahu hal-hal yang 5 hal yang hukum Taurat yang kaitan dengan manusia, kurang satu. Ya kenapa satu? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Mungkin orang ini kaya tapi ingin ngejaga kaya terus. Dia ingin punya orang lain, ada ya toh. Orang kaya selalu di atas kita ada yang lebih kaya gitu. Toh. Kok mata orang muda ini lihatnya ke kekayaan orang lain terus, wah dia akan berlomba-lomba terus kan ya. Konglomerat di Indonesia ternyata nggak sampai harus besar di dunia konglomerat Indonesia itu. Ya, duitnya sekian triliun masih kalah. Kalau orang dunia itu konglomeratnya dari Amerika, dari Cina itu luar biasa. Ya. 10 orang kaya di Cina aja, orang kaya nama Indonesia mau 1 aja belum bisa menang. Atau cuma 2 orang lainnya tidak bisa menang. 10 orang di Cina, belum di Amerika aja. Jangan ada saya yang mendirikan Amazon dan sebagainya itu ya, Facebook dan sebagainya masuk ya, subscriber itu kurang kaya. Kalau lihatnya selalu yang lebih kaya, ya dia akan lupa nih yang hidup kekal ini. Makanya dia nggak ngomong yang satu ini, karena dugaan saya dia kalau ngomong itu dia, aku masih begitu. Tapi sesungguhnya Yesus tahu hatinya dia itu, ya terikat oleh Taurat yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain. Ilahnya apa? Mamon yang kita pernah belajar. Tidak ada 2 Tuhan. Anak muda ini dengan kekayaannya dia lama-lama, saya percaya kok dia bikin hidup kekal. Ini seperti orang banyak kan ya, seperti jemaat sadis. Mungkin awalnya dia benar, ya punya pelayanan baik gitu ya. Makin kaya, makin Tuhan berkati luar biasa. Ini beda jemaat sadis. Dia nggak ada tekanan Isabel tidak ada, Amnia Smina tidak ada, gitu. Dia tidak boleh apa-apa di luar. Ya, makanya zaman luar biasa sekali. Ya. Tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan, tidak ada dari dalam seperti Isabel, tidak ada pengajaran sesat, tidak ada seperti di Yesus, tidak ada dia, tidak boleh apa-apa. Justru kekayaannya ini, ya. Lama-lama menggeser Allah, ilahnya jadi mamonnya dia. Nanti ada banyak soalnya Paulus kan, orang ingin kaya itu akan terikat dan dosa nanti makin lama. Ya, daging itu akan begitu. Jadi kekayaan kalau kita nggak jaga dengan kehidupan kekal, ya, yang pertama tadi dijaga dengan Roh Kudus terus ya. Hiburan kita bukan karena kekayaan ini, tapi karena Roh Kudus. Ya. Lama-lama rohmu bisa mati. Ingat ya, mati dapat Tuhan itu bukan mati plok selesai enggak. Kalau ada kesempatan bertobat, karena mati itu buat Tuhan Yesus ketika kita tahu Lazarus itu seperti tertidur, mati, rohmu bangkit, ayo. Bangunlah, ada kesempatan begitu. Tuhan langsung tembak kan. Dia tahu ini ilahnya itu, Allahnya bukan aku. Ya, dia hanya pengen tahu saja, tapi sesungguhnya hartanya. Oke, kamu sempurna, maksudnya enggak dari hidup kekal, tapi hidup kekal
orang-orang Yahudi tahu menikmati kemuliaan surga. Ya. Mereka tahu juga istilah akan menikah dengan Allah. Mereka akan tahu seperti itu. Kalau mau sempurna di surga nanti, lepaskan ilahmu ini, mamon. Jual semua hartamu. Saudara Lukas menarik juga. Lukas ada beberapa cerita perumpamaan atau orang-orang kaya ya yang tidak masuk surga, masuk dia pulang dengan sedih. Lalu ada cerita orang kaya, cerita Yesus yang ingin dibangun lebih banyak, ya. Orang kaya dan yang miskin. Di Lukas 18 itu cerita berikutnya, ya. Orang kaya yang selamat, yang terima hidup kekal itu hanya Sakeus. Nah, Lukas itu menggambarkan orang kaya banyak, Anda ini baca sendiri juga Lukas ya. Orang kaya ini bilang ini salah, nah yang Sakeus yang betul. Karena ketika ketemu Yesus, dia kekayaan tidak ada apa-apanya karena dia melihat sekali. Anak muda terbalik, ya, dia terbalik dia. Dia ketika sudah jual, aduh gak bisa. Ini mamonnya dia, ini ilahnya dia. Tuhan tahu segala hal. Kita terikat apa hari ini? Kalau dengan Ginosko, kita mengenal dia, kita buka hati, ya kayak 15 sebagai sahabat, dia akan ngomongin, Roh Kudus akan beritahu kita, ya ikatan apa yang akan terjadi. Ya, nanti saya akan cerita setelah ini tentang penabur, penabur yang ketiga nanti. Tapi ini sama orang kaya dulu. Jadi jemaat saat di sini dugaan saya, Yesus yang cerita ya. Kenapa dia mati ya? Karena dia menggeser posisi Allahnya, ya dari Allah jadi orang kedua, mamon nomor satu jadi ilahnya. Ininya nggak dibuang, selalu ingat ya, karena dia masih berjemaat luar biasa. Bahkan orang lain di luar Sardis cerita ini jemaat yang paling hidup luar biasa. Gereja ini berkembang selalu maju terus, programnya apa semua jalan semua. Tapi sekali lagi saya cerita yang menentukan bukan kata orang. Anda dan saya jangan terjebak oleh kata orang selalu ya. Nanti orang ngomong apa tentang kita, bukan tentang Tuhan. Banyak orang miskin, orang menderita, Tuhan memuji itu kaya, kata Mas. Ya, hati-hati saudaraku. Ya, ketika kita dengan Tuhan tiap hari dengan Ginosko dan Roh Kudus nolong kita akan ngerti. Apakah kekayaan kita itu betul-betul semakin mendorong kita hidup kekal ya, makin memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, bisa mati. Kekayaan kalau nggak benar bisa membuat rohani kita mati. Ya. Karena pelan-pelan Allahnya tergeser, mamon yang jadi Allah, jadi tuannya. Ya. Nikmati segalanya. Ya saudara, saya mau ngomong lagi yang ketiga, ya saya tidak banyak deh. Kita tahu tentang, mungkin sebelum ketiga kita masuk lagi, kita masuk satu lagi, yang pendek. Lukas 12 ayat 15. Saya kalau ketemu ininya. Lukas 12 ayat 15 ya. Kita ketemu ayat Lukas 15 ayat 12. Kok tiba-tiba ingat ayatnya? Ya, Lukas 15 ayat 12 ya. Iya, Lukas 12 ayat 15 terbalik. Katanya lagi kepada mereka. Ini Yesus tahu kalau kita pada di sini ya, kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Yang ketiga, jebakannya bisa mati. Karena ini dosa tamak atau serakah yang kita pernah ngomong ya, sama di Kolose itu ya. Keserakahan sama penyembah berhala. Karena mamon tadi, ya, jadi mamon, jadi Allah ilah dalam tanda kutip hidup kita, pasti kepengen tamak. Tuhan beritahu hati-hati tamak. Berjaga-jaga dan waspada, dua kata kerja yang terlalu harus kita serius sekali. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya. Jadi ketamakan itu seperti buahnya gitu ya. Kalau kita harta kita, kekayaan kita keliru menempatkan di surga, saya ngomongnya tentang Matius itu ya. Di mana berada, jauh berada, yang muncul ketamakan. Tamak itu untukku.
Tapi di surga semua yang muncul tanda kutip tamak rohani, tamak kudus untuk Tuhan semua, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kok tidak tamak? Tamak ini bisa membuat lama-lama roh kita mati, iman kita mati. Karena mikirnya tamak itu pagi, siang, sore, malam mikirnya harta. Nah, kayaknya kan bisa jadi pencuri. Takut Tuhan datang sebagai pencuri. Tapi semua harta kita sebagai mempelai kita persiapan akan mungkin. Yang ketiga, saya mau ngomong tentang perumpamaan penabur bisa mati, ya. Kekayaan kita itu ada 3 hal sebenarnya, ya. Ada 3 hal sebenarnya. Penabur itu macam-macam, saya baca semua ya. Ada di Matius 13, ada di Markus 4, ada di Lukas 8. Saya coba rangkum ya, Anda tahu semua ya. Jadi itu ada 4 hal Tuhan bicara masalah benih firman yang akan tumbuh hidup. Ya, misalnya tadi ngomongkan ya, di hadapan Tuhan katakan kau mati, Tuhan ngomong kau mati, di hadapan orang hidup, Tuhan mau kasih tahu kalau yang hidup seperti apa nanti yang hidup. Itu ada 3 perumpamaan. Yang pertama kali benih ditabur di pinggir jalan, keras, ya. Dikatakan apa? Selalu, itu Anda lihat di Matius 13 ya, Markus 8 dan Markus 4 dan Lukas 8, nanti baca semua ya. Dan saya coba rangkum sedikit kita gabungkan. Benih yang jatuh di pinggir jalan, Tuhan katakan apa? Nanti akan burung di udara mengambil benih. Iblis itu. Di Matius 13 katakan, kalau kita mendengar firman Tuhan itu dan tidak mengertinya, tidak mengerti ya, nanti iblis diambil. Pada lihat Lukas 8-nya, nanti orang supaya tidak percaya dan tidak diselamatkan. Karena hilang. Jadi ini bukan percaya pertama kali percaya tema Yesus, tidak. Tapi percaya firman Tuhan yang lain. Tidak Yesus diselamatkan. Ya. Nanti lama-lama bisa nggak diselamatkan. Bisa nggak mau begitu. Ya. Dibuat nggak mengerti. Karena kita nggak mengerti bagaimana kita bisa melakukannya. Makanya selalu saya kalau bebas tadi gini, ada sisi tanya jawab selalu. Saudara sampai mengerti. Makanya Pak Steve menolongi kita untuk juga dibuat YouTube-nya supaya Anda ulang lagi sampai mengerti. Ya. Tanah jangan yang keras. Ya. Kalau keras Anda tidak bisa mengerti, akhirnya tidak percaya. Oh, tidak percaya, tidak melakukan. Tidak melakukan atas nama Tuhan, ya katakan di Lukas 8 tidak akan diselamatkan. Bisa gugur semua habis. Tuhan bilang, oh, kesempatan bertobat tidak dikembalikan ke sadis, selesai. Ya, kok mati. Ya, kenapa hati kita bisa keras? Pikiran kita tidak bisa mengerti dengan baik. Saya coba renungan berdoa. Yang pertama, saudara, karena orang kaya ini mungkin Anda banyak kerjaannya di luar, nggak bukan banyak kerjaannya. Ya. Berapa orang mungkin yang sibuk meeting lah, dia urusan apa, banyak hal urusan. Saya ini selalu berapa kali kan iri ya. Saya selalu iri sama orang-orang yang kerja, karena saya dulu pernah kerja di sekuler gitu ya. Saya pernah kerja di perusahaan perkebunan nanas dan perusahaan pengalengan nanas itu. Saya awal pertama kali masuk, saya ada di namanya PPC, Production Planning Control. Ya. Jadi perusahaan itu punya 12.000 hektar, ya, dia punya pabrik pengalengannya. Pabrik itu pokoknya tidak mau rugi, terus setiap hari jalan. Ya, tidak boleh berhenti. Mesinnya itu selalu jalan terus harus. Jadi saya ngitung survei semua ngitung. Ya. Bos cuma ngomong, tahun ini kita mau produksi sekian ribu ton. Saya nggak peduli dah. Saya ngitung bagaimana tiap hari ada yang panen, artinya tiap hari ada yang tanam. Bersebut kan. Ya. Ngontrol segalanya, nggak boleh meleset tuh. Wah, itu pagi siang sore ngecek betul. Tiba-tiba waktu nanam dimakan monyet itu ya, cepat ganti harus. Karena hari-harinya harus selesai, panennya nggak boleh terlambat masuk. Mana terlambat, foto baju jangan lambat, kita forcing kasih karbit. Terus ya, itu kerja siang sore pagi malam terus. Tapi semangat. Tapi kalau saya cerita banyak orang Kristen yang full timer katakan kayak saya ini, saya berapa kali ngomong sama istri saya. Saya sekali minta ampun sama Roh Kudus sudah. Apakah dapat lebih begini toh? Aduh, kok saya ini makin santai gitu ya, makin santai waktu jam kerjanya di dulu sekuler kerja seperti apa. Nah.
Itu kalau Anda kerja di sekuler, kalau Anda tidak bisa ngerti bahwa hidupmu itu, kekuatanmu itu selalu di genusku itu, ya, nanti Anda ikut PA atau baca kitab sendiri apalagi, ya, dengan suara roh. Mesti capek, nggak nangkep, nggak bisa ngerti-ngerti, makanya diulang lagi, baca lagi, besok dia tutupnya lagi. Kalau nggak keras itu sengaja dibuat sibuk di dunia, supaya keras ketika firman dibagian nggak bisa ngerti. Kalau nggak bisa mengerti, nanti bisa menghakimi, mau begini begitu, karena Anda nggak pernah mengerti baik. Ya. Keras, nanti tidak percaya, menghakimi, tidak melakukan, selesai diselamatkan. Itu ngomong ayat firman Tuhan di Lukas 8. Saudara, makanya sebab bisa ngomong siapkan hati. Bu Maria ngomongnya siapkan waktu gitu ya, jangan waktu yang sisa jangan ya. Beri waktu terbaik, hati, pikiran baik-baik untuk ya kalau sementara PA kita anggap penting gitu ya. Padahal yang penting itu ya hidup sama Tuhan, dengan firman Tuhan pribadi lebih penting. Ini suplemen aja. Siapkan sungguh-sungguh saudara. Ya. Siapkan sungguh-sungguh. Ini temannya Pak Babang dari Semarang, teman saya juga yang Pak Manuel Gunawan itu. Itu lupa terus tuh dia. Ya. Kita siapkan sungguh-sungguh. Ini di kita kalau ini terpenting ada nantikan ini. Siapkan, baca baik-baik. Ya. Lakukan, ya. Terus. Kalau enggak nanti Anda capek dah. Ya. Capek ya firman Tuhannya nggak masuk. Nah, itu sambil lagi itu Anda baca ya. Dia ngambil firman masih di hati. Dalam hati sudah diterima, amin amin, dan dia ambil iblis kan nggak bisa mengerti. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak saudara yang jemaat ke gereja, ya, pulang gereja tidak mengerti firman Tuhan? Oh, saya terlalu banyak ngerti. Saya khotbah di mana-mana ya, dunia khotbah itu selalu nanya apa? Saudara, sebelum saya khotbah, coba saya mau nanya, firman Tuhan minggu lalunya apa coba? Firman Tuhan minggu lalu apa? Ayatnya dari mana? Itu saya sampai ketemu di gereja mana-mana, oh, Jakarta mau di kota-kota kecil, di desa-desa, selalu mereka lupa minggu lalu khotbahnya apa. Lucu ya. Nah, bagaimana bisa hidup rohani dan apa imannya dan sebagainya itu tidak bisa hidup. Harusnya catetin, ulang, selesai walaupun cepat-cepat ya pendetanya mau sengaja. Anda lakukan lagi di rumah supaya mengerti. Kalau saya guyonnya apa? Loh, kalau minggu lalu aja lupa, bagaimana saya mau khotbah lagi? Untuk apa khotbah lagi? Kok lupa bagaimana melakukannya? Tapi seringkali bagaimana kita nggak peduli kan? Makanya generasi hari-hari ini saya bilang apa? Gereja seringkali mencetak kita jadi pendengar bukan pelaku. Pokoknya tak khotbahi, udah ngerti nggak ngerti urusanmu. Minggu depan khotbah lagi, topik baru lagi. Terus saudaranya ngerti lah, lakukan sendiri kau. Ada di gereja yang besar ya, nggak mungkin atau pendeta nelponi, nolongin saudara bagaimana saudara bisa melakukannya, kan nggak mungkin. Ya saudara aktif ngerti firman Tuhan sendiri, harus dewasa, jadi mempelai. Kalau nggak pakai putih kita tak cuma kayak ini, flat, hati-hati. Orang kaya terus sibuk memikirkan harta bendanya, kekayaannya, bagaimana berkembang asetnya, apalagi hari kan investasi, ya, kembangan aset, ya. Terus Anda mikir begitu terus, waduh. Ketika firman disiapkan, belajar firman capek otak gitu, tidak bisa res. Nanti malah nyalakan Tuhan, ya, malah nyalakan Tuhan, malah nyalakan hamba Tuhan. Firman kok begini begitu, nah, nanti ya, yang paling baik hati yang terbuka menerima benih. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatuan, ya. Berbatuan itu dikatakan tidak berakar, ketika pencobaan mati, ya. Hatinya penuh batu sehingga firman tidak bisa berakar dalam, ya. Saya mau kasih tahu batu-batu itu apa? Itu perbuatan-perbuatan daging, karena Anda tahu ya, Anda tahu di kitab Roma dan sebagainya, roh itu, Yesus katakan apa? Roh itu yang menghidupkan, ya. Yesus ngomong dulu coba ya, saya mau masuk ke daging ini, itu bertentangan dengan roh. Ya, saya coba lompat dulu ya, roh. Ya. Yohanes 6 ayat 63. Kita lihat di Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Anda tak yakinkan ya, yang menghidupkan roh bukan daging, kan daging mematikan.
Ini sama kita daging itu, bobatan daging ada itu seperti batu-batu di hati kita. Yang pertama kali, verse 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, saudara, Anda bisa banyak lihat di Roma misalnya. Anda bisa lihat di Roma ya. Banyak loh ya, Roma 8 lah misalnya, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi yang bisa membuat mati itu kekayaanmu tidak untuk membangun roh, tapi membangun daging. Dari penghiburan, kayak kenikmatan sendiri itu ketamakan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ayat 8. Dan terusnya, saya mau baca lagi ayat ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Allah mimpin, Allah akan daging. Nah, kalau Anda bandingkan dengan Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat 16 dulu saya baca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Yang hidup itu roh gitu ya. Daging itu mematikan. Daging apa berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya dapat aja ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu satu, percabulan. Ini jebakannya orang-orang kalau tidak bisa menguasai diri kekayaan ya, orang kaya seperti ini. Terjebak dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, yang serakah tadi, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, saling menyakiti gitu ya, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terus semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, yes. Daging dahulu. Bahwa saya melakukan hal yang demikian, ya tidak akan dapat bagian kerajaan Allah. Artinya mati kekal neraka. Nah, ini batu-batu saudara. Ya, tadi amarah, dengki, nyamber semua itu ada di hidup di hati kita. Batu-batu. Kalau kita ngurusi kekayaan terus, nggak ngurusi roh yang menghidupkan, ini firman dengar, kita sudah mulai mengerti firman, mau melakukan, ya, sukacita, tapi ketika masa sulit sedikit saja, jatuh. Itu dibuang batu-batu itu. Ya. Jadi Anda yang punya kekayaan sebagai itu ya beli ya macam-macam lah, belajar firman, ikut tentang apa, untuk nolongi batunya keluar semua. Tapi itu yang saya mau ngomongkan bukan itu yang ketiga ini yang penting. Ya. Yang jatuh di semak duri. Kalau Anda lihat semak duri itu, saya mau coba lihatkan Anda yang ada di Markus 4. Ya. Semak duri itu firman tumbuh, ini juga muncul tumbuh. Ya. Itu lama-lama menghimpit firman itu, tidak bisa berbuah, akhirnya mati. Nah, jemaat sadis sepertinya seperti itu yang Yesus katakan. Ayat 18, Markus 4. Dan yang lain ialah yang ditabuhkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu satu, kekhawatiran dunia. Dua, tipu daya kekayaan. Dan tiga, keinginan akan hal-hal yang lain. Ini baik. Biasanya orang yang kaya, ya, berkat melimpah, itu keinginannya juga makin melimpah. Ya, bukan kebutuhan ya, keinginan, lifestyle-nya berubah. Tapi cilakanya ketika dia jatuh bangkrut, ya, lifestyle-nya nggak berubah, pengen yang di atas terus itu bahaya. Padahal Tuhan mengizinkan itu semua ya, sakit atau juga itu supaya kita bisa bertobat. Ya. Jadi kekayaan, kekhawatiran dunia, keinginan-keinginan yang lain, yang banyak itu. Ya. Masuklah menggifman itu sehingga tidak berbuah.
Kalau di atasnya sampai mati. Kalau Anda lihat di Lukas 8 ditambah lagi satu. Kenikmatan hidup. Ini paketnya kekayaan berkat melimpah ya. Kalau Anda dengar keputusan Tuhan ya. Itu ada berapa hal. Satu, ya, itu keinginan ke dunia ya. Kekhawatiran dunia. Ya. Jadi lihat dunia ada apa-apa, ketakutan. Karena kita punya harta banyak. Kita karena hartanya dipegang kita. Kerusuhan apa, kita akan takut selalu. Memikirkan bagaimana harta ini selamatkan dulu. Bukan nyawa, harta lebih dulu. Ya. Yang kedua, membuat kita selalu terjebak dalam tipu daya kekayaan. Kekayaan itu seperti punya spirit, tipu daya. Ya, hati-hati. Makanya bisa tamak, bisa cari penghiburan sendiri, yang membuat kita pelan-pelan iblis tarik memang menjauhi dari Allah. Tipu daya kekayaan. Jadi kekayaan seringkali Tuhan ngomong apa, itu bukan diri sendiri, itu bukan sekedar harta, duit itu bukan. Tapi boleh ada spiritnya, cinta uang, tipu daya kekayaan. Ya, bisa nyamakan iblis ya, bisa membuat kita mati di hadapan Tuhan. Ya. Berikutnya ada keinginan-keinginan yang lain, banyak keinginan yang lain yang bukan tanda kutip kekudusan, hidup benar. Ya. Yang keempat, kenikmatan hidup. Itu paketnya kekayaan seperti itu. Itu buat mati rohani. Di saat itu semua begini, ya. Kalau rohani kita mati, dikatakan apa sebetulnya? Pekerjaan kita, ya, ayat 2 ya, kita pasti tertidur, ya. Lalu dikatakan berikutnya, sebab tidak satu pun dari pekerjaan aku dapat sempurna di hadapan Allah. Makin lama pelayanan kita mungkin dari manusia top, tapi tidak ada yang sempurna. Ingat Bapak, kita lihat Efesus ya. Karena tidak ditanda kasih Allah. Kalau diurus katakan 1 Korintus pasal 10, lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan ini kerjakanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lama kita terjebak untuk nama kita, nama gereja kita sendiri. Nanti antar gereja bersaing itu kalau Korintus ngomong apa? Korintus, kamu Kristen duniawi, karena ribut kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kefas. Seperti itu, makin ngomong paling benar semua. Tapi Paulus ngomong apa yang penting itu Tuhan yang menumbuhkan kita sebagai tubuh Kristus. Gitu. Tapi kalau arahnya gereja itu mati rohani, dia nggak ada tubuh Kristus, dia semua kan semua. Nanti saling nyerang, saling nyalakan tubuh Kristus. Ya. Pekerjaan ini tidak ada benar-benar nggak ada sempurna apa? Kasihnya hilang. Ya, kalau lihat tadi Efesus ya. Yang kedua apa? Bukan saja. Motivasinya keliru standar untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga tentunya apa? Tentunya makin lama kita akan mengerti ya. Nggak tahu, saya percaya Roh Kudus menjadi matang tutup aja. Ya. Lama-lama ini nggak lengkapnya karena Tuhan merasakan selain dua tadi. Ya. Nanti pelan-pelan akan digeser pelan-pelan. Ya. Nanti tidak perlu Tuhan kan depan logiknya. Ngandalkan kekuatan. Ya doa, tapi mungkin banyak rapatnya gitu loh. Meetingnya banyak, kegiatan acara gereja. Ya saya bukan menyindir gereja makin besar makin banyak rapatnya sih. Ya. Apa pokoknya nggak penting. Tapi kalau rapat ansih, doanya hanya pelengkap ya. Doa 5 menit selesai, rapatnya yang 3 jam misalnya. Itu yang hati-hati. Lebih baik sebelum rapat kita doa puasa dulu bisa 3 hari, cari kehendak Tuhan baru rapatnya itu lebih. Mungkin nolong untuk buat jemaat pengurus majelis ngerti rohani lagi gitu. Ada doa puasa yang dulu rapat ini begitu loh. Mungkin itu sosok saya seperti itu. Jadi bisa Tuhan merasa lengkap gitu loh. Ini mamanya ngejakan daging semua, lama-lama rohnya tergeser. Kasihnya hilang, aja mati Yesus ya. Yang kedua motivasinya tidak untuk kemuliaan Tuhan lagi. Ya. Yang ketiga lama-lama bisa Tuhan hanya pelengkap, bahasa saya maaf ya, pelengkap penyerta, syukur-syukur, pelengkap penderita. Ya. Kalau lupa ikat Tuhan, tapi kita berarti lupa Tuhan, tidak pakai sendiri, kerjakan apa semua. 3 hal ini membuat tidak sempurna pelayanan kita, pelayanan jemaat habis. Lalu apa, saudara? Kemudian ayat 3. Ya. Kalau sudah tidak sempurna, ya tidak berjaga-jaga,
yang terakhir ya, ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, ikutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lama-lama tidak berjaga-jaga kayak orang-orang sadis itu, dia nggak belajar dari pengalaman jatuhnya. Kalau percaya diri, ya Tuhan berkati aku nih, lindungi aku nih. Lama-lama jam doanya, ginoskonya, doa puasanya mungkin sudah nggak ada berjaga-jaga. Pada Tuhan selalu bilang apa pada Imam Putus kan, sama Getsemani, hendaklah engkau sanggup berjaga-jaga dan berdoa dengan aku 1 jam. Ini ngomong pribadi ya saudara. Minimal Anda dan saya punya waktu ginosko, berdoa, berjaga-jaga itu dengan firman Tuhan, lihat zamannya seperti apa, nilai zaman dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan, minta Roh Kudus jelaskan, gali lagi firman Tuhan. Minimal 1 jam berjaga-jaga. Kalau terlalu memikirkan kekayaan, jaga-jaganya hilang kata Tuhan. Berjaga-jaganya hilang. Kalau Anda tidak berjaga-jaga, ya, makin lama pelan-pelan, dikatakan apa ayat berikutnya ayat 4. Tetapi di sana ada beberapa orang yang tidak menyematkan pakaiannya. Artinya apa? Ini sedikit orang yang tidak menyematkan pakaian. Yang lain dengan kekayaannya pelan-pelan dia tidak bisa menguasai diri, menyematkan pakaiannya. Kekudusannya tercemar. Nah, itu yang saya bilang, kekudusan itu versusnya kekayaan. Lebih tepatnya kekayaan itu lawannya kekudusan. Pelan-pelan kalau ada tidak jaga benar, kekudusanmu tercemar kata Tuhan. Kalau jemaat seperti ini nasihatnya bukan tekun kata Tuhan, untuk memenuhi makmum menderita, enggak. Nasihatnya menguasai diri. Berapa kali saya cerita ya, beda dah. Menguasai diri itu menang terhadap godaan, kenikmatan, keinginan dan sebagainya. Tapi ketekunan itu muncul ketika sengsara, ya. Kamu dilatih untuk tekun ketika ada penderitaan sengsara. Pakaian tercemar terhadap dosa yang kenikmatan, dosa daging, dosa keinginan yang lain-lain. Itu urutannya begitu urutannya, saudara. Ya. Urutannya ya. Jadi kalau kita Pak Duduka kembali ya. Jadi orang yang merasa kaya itu akan membuat nyaman dan aman, ya. Kemudian merasa lama-lama bisa terlalu pede, percaya diri, andalannya bukan roh lagi yang hidup, kalian kekayaannya. Ya. Tapi kita belajar kekayaan itu bahayanya apa? Bisa membuat kita roh ini kita mati, kita mati. Ya. Kalau itu terus kita kerjakan, ya mati tandanya apa? Yang pertama, tandanya pelayanan kita tidak lengkap di hadapan Tuhan. Itu ada 3 hal lagi. Ya, hadapan Tuhan bisa tidak lengkap, bisa nggak sempurna karena apa? 1, hilangnya kasih, ginoskonya hilang, kayak jemaat Efesus. Ya. Yang kedua, motivasinya bisa keliru. Motivasi orang tidak bisa lihat, kan tahu ya. Di Korintus katakan, motivasi yang benar semua yang kita kerjakan, pelayanan kita itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mata kita sudah yang pertama kali, bukan Allah ilah seperti anak muda kaya itu, sudah selesai. Ya. Yang ketiga, hati-hati. Lama-lama Tuhan tergusur keluar, nggak perlu Tuhan hanya sebagai, ya ada salibnya, ada doanya, tapi itu banyak utama, bukan dari kehendak Tuhan dulu. Ya banyak hal yang kaitan dengan manajemen lah, dan sebagainya. Itu terus penting, ya. Tapi gereja itu yang penting rohani. Anda lihat Wahyu 2 itu dan 3 hari ini, banyak yang salah kan? Efesus luar biasa pelayanannya, menderita buat Tuhan, tahu rasul palsu, pengajarnya kuat. Tapi Tuhan bilang masih ada kelemahannya. Ya. Nah, dilihat Tuhan itu yang penting. Nah, kalau Anda tidak lengkap pelayananmu, ya tidak bisa berjaga-jaga selalu. Ya, tidak berjaga-jaga, pelan-pelan santai. Nah, itu akhir zaman datang, pencobaannya datang semua apa gitu, ribis, pluk, kita terperangkap. Itulah Tuhan ada sebagai pencuri. Kehilangan segalanya, kayak Lot, isinya hilang, anaknya juga dosa semua. Tapi Nuh lain, disitu ada seperti pilihan. Aku bisa tahu sebagai pencuri loh, kalau kamu bebas, aku bisa tahu sebagai pencuri. Oh, jaga, kaget kan? Hilang semuanya dicuri. Ya.
bukan Tuhan yang curi. Ya. Tapi seperti pencuri kok kan kehilangan banyak hal, jangan sampai kamu juga hilang. Nah betul nanti pakaian putih jalan sama-sama dia. Karena dengan kekayaan itu lama-lama saya nggak sadar orang-orang mulai semak dulu itu ya, menghibur semuanya buat pakaian kita tercemar, tidak jaga kekudusan lagi. Itu yang bahaya, saudara. Nah, sebagai itu yang berbahaya. Ya. Saya mau sampai di sini dulu. Ya. Terakhirnya saya mau ngomong, Yesus terakhir itu seperti kita membuat pilihan menggunakan diri sebagai pencuri atau mempelai. Itu akan kita bahas Rabu depan. Ya kan banyak kita belajar tentang mempelai, bagaimana melakukan berlawanan dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, kekudusan itu bagaimana, roh itu seperti apa, semua kita belajar roh penghibur itu apa semua minggu depan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Monggo. Yuk, terima kasih. Yuk, ayo kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh menikmati makanan Tuhan, kami boleh menikmati firman yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh Pak Ondarka. Mungkin firman ini nggak enak Tuhan untuk kami dengar, nggak enak untuk kami kunyah, tapi ini yang kami butuh Tuhan untuk iman kami. Iman kami tidak di-entertain dengan hal-hal yang sepele, tapi kami butuh untuk kami naik kelas Tuhan dalam iman kami, dalam percaya kami, dalam pemikiran, wawasan kami tentang Engkau Tuhan, bahwa kami butuh kenal Tuhan sama Engkau, bukan cuma tahu, tapi kenal. Kalau kenal, kami bisa mendapat banyak hal, kami boleh diberikan banyak hal, kami boleh diberikan kuasa sama Engkau Tuhan Yesus. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Dari Bu Tabita, Pak Riko, Pak Miten, Pak Antio, Bu Maria, Bu Meti, Bu Cecil, Pak Budi, Pak Steve, Pak Yusak, saya sendiri Tuhan, serta Pak hamba-hambamu, Pak Ondarka yang sudah menyampaikan firman, Engkau yang menambahkan hikmat akal budi Tuhan di dalam pelayanannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan boleh, bukan cuma buat berhasil, tapi Tuhan sekali lagi Tuhan menambah-nambahkan terus Tuhan, sehingga makin banyak bukan cuma hal baik, tapi pengajaran yang dari Tuhan yang boleh Pak Ondarka sharingkan dengan kami semua, dengan para pendeta atau pelayan Tuhan yang Pak Ondarka layani. Bapak mengucap syukur untuk malam hari ini. Sekali lagi kami serahkan masing-masing keluarga, rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak mengucap syukur Tuhan, terima kasih sekali lagi ya. Nak mau serahkan doa ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.